Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Darajat, Prodi Penjas Angkatan 24 kelas B. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayat. Jangan lupa juga sholawat serta salam mari kita curah limpahkan ke baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan kepada yang terhormat juga dosen kita Pak Fikra sama Bu Dekan dan rekan-rekan saya juga yang saya hargai. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika sosial bertamu ke luar negeri dan berkendara. Ketika kita berkunjung atau bertamu di negara lain, penting untuk memahami dan menghormati norma serta budaya setempat. Berikut ada beberapa poin etika yang perlu diperhatikan, yaitu sebelum bertamu, sedang bertamu, dan sesudah bertamu. Sebelum bertamu, pelajari budaya lokal. Ketahui kebiasaan umum, misalnya cara memberi salam dan berpakaian atau aturan rumah tetangga. Hubungi terlebih dahulu, pastikan tamu diundang atau memberi kabar sebelum datang. Spontanitas tidak selalu dianggap sopan di banyak negara. Tepat waktu, kita harus tepat waktu. Ada di sebagian besar negara seperti Jepang, Jerman, Swiss, keterlambatan dianggap tidak sopan. Sama sih di negara kita juga. Ada juga berpakaian sopan, sesuaikan dengan budaya dan situasi. Di negara Timur Tengah misalnya pakaian tertutup lebih dihargai. Membawa buah tangan, kalau bertamu hadiah kecil seperti makanan khas atau souvenir dari negara asal sering dianggap sopan. Perhatikan bahasa tubuh, misalnya di beberapa negara Asia menunjuk dengan jari dianggap kasar, dan di beberapa negara Eropa kontak mata penting sebagai tanda hormat, seperti di Belanda contohnya. Kalau kita tidak boleh nyapa sembarangan kalau lagi berkunjung ke Belanda, karena culture-nya di sana tidak sopan jatuhnya. Ada sopan dalam berbicara, hindari topik sensitif seperti politik, agama, atau hal pribadi kecuali tuan rumah yang memulai. Hindari perbicaraan yang lebih ke personal lah. Begitu aturan rumah, misalnya di Jepang sepatu harus dilepas sebelum masuk rumah. Di Inggris biasanya tamu tidak menyentuh barang tanpa izin, harus izin dulu lah intinya. Yang poin kedua ada setelah bertamu. Setelah bertamu, ucapkan terima kasih baik secara langsung maupun lewat pesan atau surat setelah kunjungan. Balas kunjungan atau undangan sebagai tanda menghargai keramahan yang diberikan. Selanjutnya ada etika sosial saat berkendara di luar negeri. Berkendara di negara lain bukan hanya soal peraturan lalu lintas, tapi juga soal menghormati pengguna jalan dan budaya setempat. Seperti sebelum berkendara, pelajari peraturan lalu lintas lokal, misalnya di Inggris, Australia, dan Jepang. Orang mengemudi di sisi kiri jalan itu tidak bolehkan karena melanggar aturan lalu lintas. Atau lengkapi dokumen, pastikan memiliki SIM internasional, paspor kendaraan, dan dokumen sewa mobil bila perlu. Seperti itu. Nah, saat berkendara kita harus mematuhi batas kecepatan, jangan terlalu cepat lah. Batas ini bisa berubah tergantung wilayah kota atau pedesaan. Ya, jangan terlalu cepat, harus sesuai tempat lah. Gunakan sabuk pengaman dan hindari ponsel. Etika umum keselamatan berlaku dimanapun. Sabar dan tidak agresif, misalnya di Jepang membunyikan klakson dianggap tidak sopan karena mengganggu seorang sedang berkendara. Di Italia sering digunakan untuk komunikasi singkat antar pengemudi, ya saling klakson lah, intinya saling nyapa gitu. Hormati pejalan kaki dan pesepeda. Di banyak negara Eropa, pejalan kaki memiliki prioritas penuh di zebra cross karena di sana sudah diprioritaskan hal-hal seperti itu di negara-negara maju. Kenapa? Karena banyak manfaat dan khasiatnya gitu. Gak kayak di sinilah anjir, banyak mobil, banyak kendaraan gitu, masih minim pejalan kaki dan pesepeda. Kalau dulu di sini
banyak pesepeda pejalan kaki. Nah, selanjutnya ada setelah berkendara, parkir dengan benar. Jangan parkir di tempat khusus di pabel atau tempat tanpa izin, harus izin dulu kalau mau parkir. Ucapkan terima kasih. Di banyak negara, pengemudi menunjukkan rasa terima kasih dengan anggukan atau melambaikan tangan seperti gini atau seperti lambaian tangan itu menunjukkan rasa terima kasih terhadap kepada seseorang itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ya ada kesalahan. Mohon maaf lah intinya. Mohon dimaklum karena saya sedang belajar. Al insanu binisan wahalulatai, karena manusia itu terpaksa salah dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.